1761. Giselle dan Lana bergidik mendengar kata-katanya saat mereka saling memandang pada saat yang bersamaan. Walter mengundang mereka untuk beristirahat di vilanya. Giselle menggigit bibirnya dengan lembut dan dengan malu berkata, "Bos Walter, saya pikir agak tidak pantas bagi kami untuk pergi ke villa Anda. Mengapa Anda tidak mengirim kami kembali ke rumah dan kami akan melakukan tur ke lokasi syuting besok?" Lana kemudian langsung menimpali juga, "Ya, ini juga sudah larut malam dan kami tidak ingin merepotkanmu. Mereka baru pertama kali bertemu. Bagaimana mereka bisa beristirahat di tempatnya? Itu tidak masalah." Walter menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan acuh tak acuh. "Kalian berdua telah menandatangani kontrak dengan perusahaan saya dan adalah orang-orang saya. Bagaimana itu bisa menjadi masalah bagiku? Bos, aku..." Giselle sedikit panik dan ingin mengatakan sesuatu. Pada saat yang sama, dia bangkit dan ingin keluar dari mobil. Namun, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening, gemetar, dan merosot kembali. Giselle tidak terlihat baik. "Aneh, aku baik-baik saja sekarang, kenapa tiba-tiba aku merasa lemah? Bahkan jika toleransi alkohol saya buruk, saya tidak minum banyak." Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Giselle. Lana dengan cepat bertanya setelah melihat situasi ini, "Apa yang terjadi?" Giselle sedikit membuka bibir merahnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Walter memotongnya. "Nona Giselle." Walter melengkungkan bibirnya sambil terlihat sedikit jahat. "Apakah kamu merasa lemah di mana-mana? Seperti kamu tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun." Wajah cantik Giselle berubah ekspresi setelah mendengar itu dan menatap Walter dengan rasa ingin tahu. "Bos Walter, apa yang sedang terjadi?" Lana mulai panik tak dapat dijelaskan pada saat yang sama ketika dia menatap Walter dan menunggu jawabannya. "Hehe." Walter tertawa jahat sambil merasa bangga pada dirinya sendiri. "Tidak apa. Saya hanya menambahkan sedikit sesuatu ke dalam anggur Anda. Jangan khawatir, hidupmu tidak dalam bahaya." "Apa? Apakah dia membius anggur?" Giselle sangat terkejut, malu, dan marah pada saat itu. Dia tidak menyangka bahwa pria permukaan seperti Walter adalah orang seperti ini. Tipe yang menggunakan taktik tercela untuk diam-diam membius selebritinya. Senyum Walter melebar pada saat itu ketika dia menilai Giselle dan memuji, "Nona Giselle, jangan salahkan saya. Sejujurnya aku sangat tertarik padamu ketika kamu pertama kali debut. Saya memimpikannya Anda setiap hari, berharap Anda akan menandatangani kontrak dengan perusahaan saya suatu hari nanti karena saya akan memiliki kesempatan untuk menghargai kecantikan Anda begitu Anda melakukannya. Mimpi saya akhirnya menjadi kenyataan. Namun, saya telah menunggu lebih dari 10 tahun untuk hari ini. Nona Giselle, jangan khawatir. Saya jamin tidak ada yang bisa menyentuh Anda di industri hiburan selama Anda menjadi wanita saya." Wajah Walter penuh dengan kebanggaan saat dia mengatakan itu. Matanya mulai mengembara padanya saat dia menjadi lebih berani. "Anda." Giselle terkejut dan marah saat dia memelototi Walter dengan ganas. Dia sangat marah. Dia telah berkecimpung di industri hiburan selama lebih dari 10 tahun dan dianggap berpengalaman. Dia bisa secara kasar mengukur karakter mereka hanya dengan satu pandangan tidak peduli siapa, tetapi tidak menyangka akan ditipu oleh Walter. Walter mungkin tampak seperti orang baik, tapi dia monster. Itu tercela. Lana juga sangat marah pada saat itu dengan ekspresi gelapnya. Dia memelototi Walter dan menegur, "Walter Hart, Anda adalah orang terhormat dengan status tinggi. Bagaimana Anda bisa menggunakan taktik tercela seperti itu? Apakah kamu tidak takut aku akan mengeksposmu?" Bab 1762. Membuka. Walter tidak panik sama sekali dan tertawa kecil. "Nona Lana, Anda pasti bercanda. Aku hanya membawamu ke sini untuk beristirahat. Aku belum melakukan apapun padamu. Untuk apa Anda akan mengekspos saya?" Lana tersipu setelah mendengar itu dan tiba-tiba terdiam. Walter benar. Dia hanya membius anggur tetapi belum melakukan apapun pada Giselle. Tidak ada bukti kuat, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Walter perlahan melanjutkan melihat reaksi Lana, "Nona Lana, jangan khawatir.
Aku tidak hanya membius Giselle tapi juga anggurmu. Saya kira itu harus terjadi kapan saja sekarang. Astaga. Ekspresi Lana berubah pada kata terakhirnya karena dia bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi lemah dan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Walter Hart, kamu. Lana sangat marah dan malu pada saat itu sambil menggigit bibirnya dengan erat. Kamu B** bintang. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Dia suci selama bertahun-tahun di industri hiburan. Tidak pernah ada desas-desus, dia juga tidak pernah menukar seks dengan bantuan dari aturan tak terucapkan industri hiburan itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia jatuh ke tangan Walter. Cek, tidak heran kamu adalah bintang yang sangat besar. Kamu sangat seksi dan menarik bahkan ketika kamu sedang marah. Aku harus memiliki kalian berdua malam ini. Teguran Lana tidak mempengaruhi Walter. Sebaliknya, dia menjadi lebih bersemangat dan meraih Lana saat dia mengatakan itu. Obat itu telah mempengaruhi Lana sampai-sampai dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun atau menghindarinya karena pergelangan tangannya dicengkeram erat. Walter mendekatinya pada saat itu. Dia kemudian mengendusnya dengan wajah terpesona. Baumu harum. Lana sangat marah. Dia ingin berjuang tetapi tidak bisa melepaskan diri dari genggaman tangan yang erat. Berhenti. Giselle tiba-tiba tidak tahan lagi setelah melihat pemandangan ini dan berteriak, Walter Hart, dasar binatang buas. Lepaskan Nona Lana. Meskipun mereka telah bekerja bersama di industri hiburan selama bertahun-tahun, Lana akan selalu menjadi gurunya di hati Giselle. Oh. Walter menoleh dan menatap Giselle setelah mendengar kata-kata itu dengan senyum nakal. Giselleku yang cantik, mengapa kamu begitu gelisah? Apakah obatnya sudah mulai bekerja dan Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Jangan khawatir, aku tidak melupakanmu. Nanti, kita akan bermain bersama ketika kita memasuki ruangan. Haha. Walter tampak bangga pada dirinya sendiri saat dia mengatakan itu dengan tatapan yang benar-benar jahat. Dua bintang besar industri hiburan itu sempat ditundukkan olehnya. Itu sangat menarik. Namun, perhatian Walter tertuju pada Giselle pada saat itu saat dia mengabaikan Lana. Lana menggigit bibirnya erat-erat saat dia mengeluarkan botol kecil dan mengarahkannya ke mata Walter. Set. Kabut disemprotkan pada detik berikutnya yang menyebabkan Walter meraung kesakitan. Dia kemudian membuka pintu mobil sambil menggosok matanya sebelum akhirnya berguling-guling di lantai dan terus berteriak. Ah, mataku, Anda jalang. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lana memang menggunakan semprotan merica. Sebelumnya, dia selalu dilecehkan saat masih menjadi guru di sekolah karena penampilannya. Kemudian, dia diperhatikan oleh banyak orang dengan niat buruk ketika dia menjadi bintang. Meskipun dia selalu memiliki pengawal, dia juga selalu membawa semprotan merica untuk alasan keamanan. Hanya saja dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia akhirnya bisa menggunakannya melawan monster seperti Walter kali ini. Giselle. Lana tidak bisa berpikir banyak saat itu. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan, tetapi dia menarik Giselle dan dengan cepat turun dari mobil dan berlari menuju kota. Bab 1763. Apakah mereka melarikan diri? Walter tidak bisa membuka matanya karena pedasnya semprotan merica, tapi dia mendengar gerakannya. Dia sangat marah ketika mengetahui bahwa Giselle dan Lana telah melarikan diri dari mobil. Walter berteriak ke arah villa pada detik berikutnya. Pria, bawa kedua pelacur itu untukku. Walter telah mengatur dua pengawal pribadi di villa. Astaga, astaga. Dua pengawal dengan cepat bergegas keluar dari villa atas perintahnya sebelum mengejar Giselle dan Lana. Mereka berdua tidak bisa berlari cepat sama sekali karena mereka telah dibius. Nona Lana, apa yang harus kita lakukan? Giselle tiba-tiba panik melihat kedua pengawal itu semakin dekat. Dia gemetar dan merasa sangat cemas. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Itu akan baik-baik saja. Jangan takut. Lana menggigit bibirnya dengan keras dan dengan lembut menghiburnya. Lana tampak tenang di permukaan tetapi sebenarnya juga sangat khawatir. Mereka selesai untuk, bagaimana mungkin dua wanita lemah bertarung melawan dua pengawal? Tidak bisakah mereka lolos dari tangan Walter si monster malam ini?
Berdengung. Aura yang kuat tiba-tiba meletus tidak jauh di langit ketika seorang wanita terbang turun dari udara saat melihat pengawal hampir mendekati Giselle dan Lana. Wanita dalam gaun panjang biru tua ini memiliki sosok yang sangat menakjubkan dan fitur menarik seperti peri yang turun ke bumi. Itu adalah pewaris Pulau Api Es, Stella Scope. Lingkup pertama dan saudara-saudaranya ada di belakangnya. Stella dan Quincy Long datang untuk menyelamatkan Daryl belum lama ini ketika Meghan menangkapnya. Keduanya memperebutkan Daryl dan ingin menyelamatkannya untuk diri mereka sendiri, tetapi Meghan mengambil kesempatan dan pergi dengan Daryl pada akhirnya yang menyebabkan Stella kesal. Stella kemudian mengikuti Meghan dan Daryl dan mengetahui bahwa Daryl telah menjebak Meghan di istana benua Moana Utara, tetapi keberadaannya tidak diketahui setelah itu. Stella khawatir sesuatu telah terjadi padanya, jadi dia datang ke alam semesta dunia untuk mencari Daryl. Dia kemudian mengetahui bahwa Daryl tinggal bersama keluarga Carter setelah bertanya-tanya, jadi dia datang ke kota Yunzu. Secara kebetulan, dia menabrak Giselle dan Lana dikejar oleh pengawal Walter. Pada saat itu, Stella masih tidak tahu bahwa Daryl telah ditangkap oleh Yang Jian dan dikurung di penjara karena dia juga memblokir berita tentang itu. Merayu. Giselle dan Lana tercengang saat melihat Stella dan Scope bersaudara. Meskipun keduanya adalah orang biasa, mereka bisa merasakan aura besar yang dipancarkan oleh Stella dan yang lainnya. Terkesiap. Pengawal Walter memandang Stella dan tersentak dengan mata mereka hampir keluar. Menawan. Dia sangat cantik. Orang yang begitu cantik dan halus pada tingkat yang sama dengan Giselle dan Lana. Seperti inikah rupa peri yang turun dari surga? Pada saat itu, Scope bersaudara dengan cepat berjalan mendekat dan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Kalian sekelompok pencuri berani mengejar dua wanita di siang hari yang cerah. Hei, siang hari yang cerah. Sekarang sudah malam. Siapa peduli, mereka tahu maksudku. Keempat bersaudara itu terus berbicara di antara mereka sendiri sementara Giselle dan Lana saling memandang. Mereka merasa penasaran dan lucu pada saat bersamaan. Kedua pengawal itu juga tercengang. Dari mana keempat bajingan ini berasal? Salah satu pengawal sadar beberapa detik kemudian saat dia memelototi keempat bersaudara itu dan berteriak, "Apakah kamu tidak tahu siapa kami? Berhentilah mencampuri urusan kita dan pergilah." Mereka berempat jelas berasal dari pedesaan karena mengenakan pakaian yang terbuat dari linen kasar sedangkan mereka adalah bodyguard Walter yang memiliki backing support yang kuat, jadi mereka tidak memperhatikan mereka berempat. Bab 1764. Kamu pasti mencari kematian. Lingkup pertama marah setelah mendengar itu ketika dia menggulung lengan bajunya dan segera bergegas. Dia secepat kilat dan muncul tepat di depan kedua pengawal itu dalam sekejap mata sebelum menamparkan mereka tanpa peringatan. Tamparan. Kedua pengawal itu bahkan tidak bisa bereaksi saat mereka mengeluarkan gerutuan teredam sebelum terbang sekitar 100 meter ke belakang. Mereka melihat hitam dan pingsan pada saat yang sama saat mendarat dengan sangat buruk di tanah. Merayu. Giselle dan Lana dengan sangat cemas saling berpegangan tangan saat melihat adegan itu. Mereka berempat mungkin terlihat berpikiran sederhana tetapi memang sangat kuat. Dua wanita, Stella perlahan berjalan pada saat itu sambil tersenyum sebelum menghibur mereka. Jangan takut, mereka berempat adalah kakak laki-laki seniorku dan tidak akan pernah menyakitimu. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Giselle dan Lana menghela nafas lega setelah mendengar itu sebelum Giselle tersenyum dan berkata kepada Stella, "Pahlawanku, terima kasih." Stella tersenyum ringan dan memberi isyarat kepada mereka untuk tidak terlalu sopan sebelum segera bertanya, "Apakah kalian berdua dari kota Yunzu?" Giselle dan Lana saling memandang dan mengangguk. Stella dengan cepat melanjutkan dengan pertanyaan lain, "Apakah Anda tahu di mana keluarga Carter tinggal?" "Saya mencari Daryl Darby. Dia baru saja tiba di kota Yunzu dan tidak tahu pada saat itu di mana keluarga Carter tinggal. Dia juga tidak tahu apakah Daryl ada di sana atau tidak." Wajah cantik Stella tiba-tiba tampak sedikit lebih mendesak saat dia memikirkan Daryl. Apa? Dia mencari Daryl? Giselle bergidik mendengar itu sementara Lana di sampingnya juga tercengang.
Sementara itu, lubang di bawah tanah penjara kota kerajaan di benua Moana Utara. Daryl membawa Selin dan Queenie, mengikuti Chang'er dan Tu Xingsun, sebelum akhirnya keluar dari bawah tanah sekitar setengah jam kemudian. Merayu. Daryl menghela nafas lega setelah keluar dari lubang di tanah dan sangat bersemangat. Rasanya seperti dunia yang jauh saat melihat kembali ke istana megah itu. Syukurlah mereka dikurung bersama dengan Chang'er saat Tu Xingsun akhirnya datang untuk menyelamatkan mereka. Kalau tidak, dia, Selin, dan Queenie mungkin akan dikurung seumur hidup mereka. Tu Xingsun berkata kepada Chang'er dengan sopan tepat pada saat itu, Nona Chang'er. Ayo cepat pergi. Meskipun mereka sudah meninggalkan kota kerajaan, mereka masih belum meninggalkan jangkauan kendali Yang Jian dan harus berhati-hati. Chang'er menjawab sebelum Tu Xingsun membawa mereka ke hutan yang jauh. Daryl tidak banyak berpikir saat dia melambai pada Selin dan Queenie untuk mengikuti dengan cermat. Namun, mereka tidak pergi jauh ketika Tu Xingsun tertegun dan berhenti di jalurnya. Chang'er segera berhenti juga pada saat yang sama. Apa yang sedang terjadi? Daryl mengerutkan kening saat dia melihat ke depan dan terkejut dengan pemandangan itu. Dia tidak bisa menahan napas dalam kebingungan total. Rahang Daryl jatuh bersamaan dengan ekspresinya yang benar-benar terkejut. Dia bisa melihat ada banyak tentara berpatroli di sekitar yang tidak jauh di dalam hutan. Mereka tidak hanya berpatroli di hutan, tetapi juga di langit. Yang Jian telah dengan jelas menutup seluruh lingkungan kota kerajaan untuk menyelidiki kematian Kaisar Hou Yi dengan pasukan seperti tembok besi. Jalan ke depan benar-benar tertutup sehingga bahkan seekor lalat pun tidak bisa melewatinya. Daryl menarik napas dalam-dalam. Yang Jian memang telah memikirkan hal ini dengan hati-hati karena dia sebenarnya mengirim begitu banyak orang untuk berjaga di luar. Bagaimana mereka bisa melewati begitu banyak orang tanpa diketahui? Bab 1765. Tu Xingsun menggaruk kepalanya saat melihat pasukan Moana Utara di dekatnya dan berkata kepada Chang'er, Nona Chang'er, kita harus mengitari mereka. Saya ingat cara lain dengan lingkungan yang berbahaya, tetapi seharusnya tidak ada tentara yang menjaga di sana. Tu Xingsun kemudian mengambil langkah pertama dan berjalan menuju ngarai kiri. Chang'er, Daryl, dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya. Mereka segera mencapai pintu masuk ngarai di mana Daryl melihat kedua sisi gunung terjal dengan medan yang sangat berbahaya. Memang tidak ada penjaga. Namun, Daryl masih tercengang ketika mereka memasuki ngarai. Dia melihat ada ribuan batu besar yang ditempatkan di satu-satunya jalan di tengah ngarai dengan masing-masing batu setinggi sekitar 2 meter. Batu-batu besar ini tampaknya ditempatkan secara acak, tetapi ada misteri tersembunyi di dalamnya. Jelas bahwa itu adalah formasi. Daryl mengerutkan kening saat melihat adegan ini dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak heran tidak ada yang menjaganya di sana karena ternyata tempat itu memiliki pengaturan formasi. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Chang'er mengamati selama beberapa detik sebelum berbalik untuk melihat Tu Xingsun dan dengan lembut berkata, Tu Xingsun, apakah Anda tahu bagaimana memecahkan formasi ini? Chang'er sangat kuat tetapi tidak tahu apa-apa tentang formasi. Merayu. Tu Xingsun dengan cepat berjalan sebelum mengambil napas dalam-dalam dan menjawab, Nona Chang'er, jangan khawatir. Itu hanya formasi batu, tidak ada yang menantang bagiku. Lihat bagaimana saya bisa memecahkan formasi batu yang rusak ini. Meskipun dia mengatakan itu mudah, Tu Xingsun merasa sangat rumit di hatinya. Formasi batu tampak sangat rumit dan dia tidak punya ide untuk memecahkan formasi. Namun, dia tidak punya pilihan karena dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri di depan Nona Chang'er. Tu Xingsun berpura-pura mengamati selama beberapa detik sebelum dengan hormat berkata kepada Chang'er, Nona Chang'er, ikuti aku dengan cermat nanti saat kamu masuk. Dia kemudian mengambil langkah pertama ke dalam formasi. Chang'er menganggukkan kepalanya dengan lega dan dengan cepat mengikutinya. Pada saat itu, Daryl bingung melihat Tu Xingsun dan Chang'er memasuki formasi batu. Daryl memberi isyarat agar Selin dan Queenie mengikutinya saat mereka masuk sementara dia bergumam pada dirinya sendiri, Tu Xingsun tahu tentang formasi.
Tu Xingsun awalnya tampak percaya diri. Namun, dia bingung begitu mereka berada jauh di dalam formasi batu dan segera kehilangan arah. Chang'er yang dipimpinnya menjadi bingung dan pusing juga. Tu Xingsun. Chang'er akhirnya tidak tahan lagi. Dia mengerutkan kening keras, menatap Tu Xingsun, dan mencaci, bukankah kamu mengatakan kamu bisa memecahkan formasi ini? Bagaimana mungkin kita masih berada dalam formasi ini setelah berjalan begitu lama? Ekspresi Chang'er tenang saat dia mengatakan itu, tapi sebenarnya menahan amarahnya. Gedebuk. Tu Xingsun tidak bisa lagi berpura-pura merasakan kemarahannya saat dia segera berlutut dan dengan ketakutan berkata, Nona Chang'er, tolong jangan marah. Bukannya saya membual, tetapi formasi batu ini terlalu aneh. Saya menyimpulkannya menurut seni 5 elemen yin yang, namun masih tidak dapat menemukan jalan keluar formasi batu. Tu Xingsun diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya saat berbicara. Chang'er mengerutkan kening setelah mendengar itu dan tiba-tiba merasa putus asa di hatinya. Apakah itu berarti dia harus terjebak di sana jika Tu Xingsun tidak bisa menyelesaikan formasi? Chang'er dengan datar berkata dengan pemikiran itu, katakan padaku apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tu Xingsun menggaruk kepalanya dan dengan cemas tersipu sebelum dengan cepat menjawab, Nona Chang'er, jangan khawatir. Tolong izinkan saya untuk mencoba menyimpulkannya secara detail sekali lagi. Tu Xingsun kemudian mengambil ranting dan mulai menggambar di tanah untuk menyimpulkan. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun dan juga suka membaca, jadi dia tahu sedikit tentang seni 5 elemen. Namun, Tu Xingsun belum menemukan cara untuk keluar dari formasi batu setelah 10 menit berlalu dan menjadi sangat cemas pada saat yang sama. Chang'er juga kehilangan kesabaran karena wajahnya yang cantik mulai menunjukkan sedikit kekesalan. Mendesah. Bab 1766. Daril menghela nafas dan perlahan menatap Tu Xingsun tepat pada saat ini sebelum berkata, musim mungkin sudah berubah pada saat kamu selesai menyimpulkannya. Haruskah saya mencobanya? Astaga. Chang'er, Selin, dan Queenie semua tercengang ketika dia mengatakan itu Tu Xingsun. Mereka langsung menatap Daril. Apa katamu? Mata Chang'er berbinar saat dia diam-diam mengukur Daril. Kamu tahu cara memecahkan formasi. Nada suaranya datar namun mengungkapkan kecurigaannya yang dalam. Selin yang tetap diam selama ini sambil dengan cepat menarik lengan Daril setelah mendengar kata-katanya dan dengan lembut berkata, Daril, berhenti bicara. Meskipun Daril adalah bakat pembudidaya yang langka, seni formasi itu keras dan dalam. Bagaimana mungkin dia bisa terampil di dalamnya? Bahkan Tu Xingsun tidak bisa menyelesaikan formasi batu. Queenie memandang Daril dengan heran pada saat yang sama. Ada apa dengannya? Apakah dia mencoba menyombongkan dirinya di depan Chang'er? Bagaimana mungkin saya sebelumnya tidak pernah mendengar bahwa dia ahli dalam formasi? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Queenie telah mengikuti Selin berkeliling dan menjelajahi daratan selama bertahun-tahun dan telah mendengar tentang legenda Daril, tetapi mereka tidak pernah mendengar Daril terampil dalam formasi. Daril diam-diam mengetuk tangan Selin untuk meyakinkannya sebelum tersenyum dan mengangguk pada Chang'er. Ya, saya bisa memecahkan formasi ini. Daril telah mengenali formasi batu bahkan sebelum mereka memasukinya. Formasi batu ini tidak lain adalah formasi kebingungan. Formasi Baiki telah menyatakan bahwa formasi kebingungan adalah formasi superior yang diturunkan sejak zaman kuno. Itu sangat tidak terduga dan misterius sehingga seseorang hanya bisa bermimpi untuk melarikan diri begitu mereka terjebak di dalamnya terlepas dari kekuatan kultivator. Daril telah lama mengingat formasi Baiki dan secara alami memahaminya. Boom! Tu Xingsun melompat tepat pada saat itu sambil menunjuk hidung Daril dan berteriak keras, saya melihat Anda masih sangat muda, namun Anda berani menyombongkan diri. Apakah Anda tahu formasi apa ini? Bisakah Anda dengan terampil menjelaskannya? Biarkan saya memberitahu Anda bahwa berbohong kepada Nona Chang'er adalah kejahatan besar. Pria ini sepertinya dia tidak tahu apa-apa, namun masih ingin berpura-pura di depan Lady Chang'er. Betapa lucunya. Daril tidak mengatakan apa-apa dan melambai pada Tu Xingsun. Oke, aku akan meninggalkanmu karena sepertinya kamu sudah memecahkan formasi.
Tu Xingsun tiba-tiba terdiam mendengar kata-kata Daryl dengan ekspresi yang sangat canggung. Mereka sudah lama keluar dari formasi jika dia punya solusinya. Mengapa menunggu sampai saat itu? Merayu. Chang'er berbalik dan mengukur Daryl tepat pada saat itu dan dengan curiga bertanya, bisakah kamu benar-benar menyelesaikannya? Daryl tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengangkat bahu. Mengapa repot-repot bertanya jika kamu tidak percaya padaku? Namun, Anda tidak punya pilihan lain, jadi mengapa Anda tidak mengikuti saya dan mencoba keberuntungan Anda? Daryl kemudian menuju ke depan sambil membawa Celine dan Queenie. Chang'er ragu-ragu sedikit sebelum dia juga dengan cepat mengikutinya. Nyonya Chang'er. Tu Xingsun merasa malu dan cemas pada saat itu dan dengan cepat berkata, pria ini sepertinya dia tidak tahu apa-apa. Anda tidak bisa mempercayainya. Jika saya tidak mencoba mengikutinya, apalagi yang bisa saya lakukan? Chang'er menoleh dan menatapnya sebelum dengan singkat berkata, bisakah kamu menyelesaikannya? Chang'er kemudian mengikuti mereka. Tu Xingsun sangat canggung saat dia menggaruk kepalanya dan dengan cepat mengejar mereka. Mereka segera keluar dari formasi kebingungan 10 menit kemudian di bawah kepemimpinan Daryl. Wow! Queenie melompat dan bersorak kegirangan saat mereka berjalan keluar dari formasi dengan mata penuh kekaguman dan terkejut. Daryl, kamu luar biasa. Kami keluar begitu cepat. Wajah cantiknya penuh kebanggaan pada saat yang sama. Bagaimana mungkin dia tidak bangga dengan saudara ipar yang begitu kuat? Bab 1767. Celine juga tersenyum. Dia menatap Daryl dan mengangguk sebelum diam-diam memujinya. Daryl, ahli dalam formasi. Chang'er yang berada di samping mereka merasa kakinya seperti geli saat Daryl tahu tentang formasi. Dia tidak hanya tahu tentang formasi tetapi juga cukup terampil di dalamnya. Bahkan Tu Xingsun tidak berdaya sebelum formasi batu besar, namun Daryl berhasil menyelesaikannya dengan mudah. Daryl tidak biasa. Chang'er tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang dia rasakan saat dia merenungkan dan memperhatikan Daryl dengan seksama sementara seluruh tubuhnya gemetar. Nyonya Chang'er. Daryl tersenyum dan menatap Chang'er tepat pada saat itu. Bagaimana? Aku tidak membual, kan? Wajah Chang'er memerah dan tidak merespon. Ses. Tu Xingsun cemberut dan mendiamkan Daryl pada saat itu dan dengan singkat berkata, Bung, ini hanya coba-coba dan kamu hanya beruntung menemukan jalan keluar. Apa yang bisa dibanggakan? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Dalam hati Tu Xingsun, Daryl memimpin semua orang didasarkan pada keberuntungan dan bukan keterampilan formasinya. Formasi batu besar adalah formasi yang unggul. Jika seseorang yang sebelumnya mempelajari buku-buku formasi seperti Tu Xingsun bahkan tidak dapat menyelesaikannya, bagaimana mungkin seorang pemuda dapat menyelesaikannya? Chang'er sadar tepat pada saat itu dan dengan datar berkata kepada Daryl, Daryl, kita telah meninggalkan kota kerajaan dengan selamat. Cepat beritahu saya bagaimana saya bisa membersihkan nama saya. Bagaimana saya membuktikan bahwa saya tidak membunuh kaisar. Daryl tersenyum sedikit dan perlahan membuka mulutnya sambil menatap Chang'er untuk berkata, Nona Chang'er, jangan terlalu cemas. Saya sudah lama memikirkan solusi, tetapi Anda harus menjanjikan 2 syarat kepada saya sebelum saya memberi tahu Anda. Apa? Chang'er mengerutkan kening keras setelah mendengar itu karena wajahnya yang cantik tiba-tiba menunjukkan ketidaksenangan. Daryl sangat berani. Beraninya dia bernegosiasi dengannya. Beraninya kamu. Tu Xingsun tidak tahan lagi pada saat itu ketika dia melompat dan menegur Daryl, saya pikir Anda tidak akan menyerah sampai Anda gagal total. Nona Chang'er adalah seseorang yang terhormat. Menurut Anda siapa Anda untuk bernegosiasi dengannya? Hehe. Daryl mengabaikannya setelah merasakan kemarahan Tu Xingsun. Dia hanya tersenyum pada Chang'er dan berkata, Nona Chang'er, mungkinkah kamu masih tidak percaya padaku sampai sekarang? Kita seharusnya sudah membangun kepercayaan yang cukup sejak kita melarikan diri bersama. Kalau tidak, minta Tu Xingsun mengirim kami bertiga kembali ke penjara. Daryl terlihat santai saat mengatakan ini karena dia yakin Chang'er tidak akan berani mengirim mereka bertiga kembali ke penjara. Merayu.
Chang Er menghela nafas setelah mendengar itu sambil menggigit bibirnya dan mengangguk. Baiklah, katakan padaku apa dua syaratmu. Dia sangat marah karena Daryl tiba-tiba mengemukakan dua syarat. Dia adalah Nona Chang Er yang tinggi dan perkasa, siapa yang berani berbicara dengannya seperti itu? Setelah dipikir-pikir, bahkan Tu Xingsun tidak bisa memecahkan formasi, namun Daryl dengan mudah memecahkannya. Itu adalah bukti bahwa dia memiliki beberapa kemampuan. Lebih penting lagi, kepolosannya jauh lebih penting daripada hidupnya dalam pandangan Chang Er. Daryl dapat meminta 10 syarat apalagi 2 dan dia akan menyetujui semuanya. Itulah semangat. Daryl tersenyum melihat persetujuan Chang Er sebelum perlahan berkata, syarat pertama adalah membiarkan mereka berdua pergi. Daryl menunjuk Selin dan Queenie. Tentu. Chang Er tidak ragu sama sekali dan mengangguk. Keduanya tidak banyak terlibat dalam pencemaran nama baik. Lebih penting lagi, mereka berdua terluka. Membawa mereka bersama hanya akan menjadi beban. Akan jauh lebih baik untuk membiarkan mereka pergi. Tu Xingsun segera melepaskan ikatan Selin dan Queenie di bawah instruksi Chang Er. Daryl